Hai guys, welcome back to my YouTube channel dan thank you banget buat teman-teman yang udah mau mampir lagi dan main lagi ke YouTube channel aku. Oke, di video ini adalah video lanjutan dimana sebelumnya aku udah ceritain sedikit ya perjalanan aku sebelum aku akhirnya lolos di PTN tempat aku kuliah sekarang. Jadi ini part 2-nya, aku akan sambung cerita yang kemarin udah sempet aku upload. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe my YouTube channel guys. Please support me biar YouTube channel aku semakin berkembang dan tentunya biar kalian juga nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke guys, jadi aku mau ngelanjutin cerita yang kemarin. Jadi karena kemarin kan aku udah bahas ya perjalanan aku di tahun 2019. Jadi aku akan memasuki cerita ini yang di tahun 2020 ini. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, jadi di tahun 2020 itu kan kita baru banget mendapati sesuatu yang baru, yaitu pandemi guys. Jadi sebelumnya kita kan belum pernah ya, buat aku belum pernah gitu. Jadi kayak semua yang berubah. Jadi karena aku juga gap year terus udah nggak kerja juga gitu. Jadi di rumah itu kayak gabut gitu loh. Dan karena udah gap year 1 tahun, jadi buat pelajaran-pelajaran gitu kan juga agak udah sedikit menjauh gitu kan ya, jadi agak susah gitu buat belajar, udah agak mager, males gitu ya. Dan waktu itu akhirnya tibalah waktu untuk SBM 2020, dan di SBM 2020 itu kayak sistemnya tuh kayak berubah karena katanya sih kayak persiapannya cukup mepet gitu, jadi buat dari tim LTMPT gitu. Jadi waktu itu sistemnya berubah. Di UTBK itu kita nggak ada yang kayak mata pelajaran rumpun gitu. Kalau saintek ya fisika, kimia, biologi. Kalau yang sosum ya geografi, ekonomi, sosio gitu nggak ada. Jadi adanya tuh kayak model-model TPA gitu, tapi aku lupa sih namanya guys. Jadi ya seperti itulah. Mungkin buat teman-teman yang ingat boleh komen di bawah gitu, bantu aku guys. Nah, dari situ juga secara fisik kita juga agak sedikit ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi waktu datang ke lokasi tes juga banyak banget yang harus dipenuhi, kayak misalnya hand sanitizer, masker, face shield, terus habis sarung tangan dan lain-lain. Terus kita juga bawa surat antigen atau apapun itu gitu. Jadi ya gitu guys, itu hal baru di UTBK tahun 2020. Oke, jadi di SBM 2020 itu aku akhirnya ambil sosum karena ya dari kepercayaan diri, dimana aku ujian mandiri sebelumnya di sosum kayak lolos. Akhirnya aku pede aja gitu kalau sosum mungkin lolos gitu kan. Oke, karena aku ambil sosum dan di UTBK itu kan nggak ada yang mata pelajaran itu tadi kan. Jadi waktu itu ngerjain soal UTBK-nya juga memang agak sedikit kesusahan karena emang UTBK itu kayak susah banget sih menurut aku guys. Jadi meskipun nggak ada mata pelajaran, cuman soal-soalnya sendiri emang udah susah gitu kan. Jadi ya waktu itu aku dapat skor tuh kayak lebih tinggi dari tahun sebelumnya, cuman emang nggak setinggi itu gitu kan. Jadi waktu itu di SBM juga sistemnya nggak berubah. Buat SBM yang sedikit berubah itu kayak di UTBK-nya aja. Lalu di SBM akhirnya aku milih Universitas Negeri Surabaya atau UNESA gitu. Waktu itu karena buat aku UNER itu terlalu high secara nilai ya, daya tampung, keketatan peminat juga banyak. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk masuk di UNESA aja gitu. Meskipun kampusnya juga agak sedikit jauh sih, maksudnya lumayan jauh lah dari rumahku, deketan kalau ke UNAIR. Cuman ya waktu itu kayak demi keamanan aja ya, nilai juga nggak terlalu besar, jadi ya demi keamanan. Waktu itu aku ambil di pilihan pertama, aku ambil UNESA itu di prodi akuntansi. Lalu yang di pilihan kedua aku ambil prodi Ilkom guys, ilmu komunikasi. Sebenarnya agak bingung juga mau milih prodi apa, kayak bingung gitu loh karena aku juga bukan dari rumpun sosum ya, bukan anak IPS. Jadi kayak bingung gitu loh, kayak ini tuh prodi ini tuh nanti ngapain aja, terus pelajaran apa aja. Takutnya kayak ya nggak bisa ngikutin atau apapun itu. Jadi aku kayak main safety aja, milih jurusan yang
memang udah terkenal gitu, kayak apa ya, kalau bisa dibilang itu kayak favorit gitu. Dan aku ini ya guys, dan aku itu kayak mengulang kesalahan itu yang kedua kali gitu. Aku waktu itu sempat survei sih, kayak tingkat keketatan daya tampung dan lain-lain gitu, cuman kayaknya nggak teliti atau gimana, akhirnya aku milih dua-duanya itu yang kayak terfavorit gitu loh. Jadi kayak dua-duanya juga tinggi banget peminatnya, dan itu sih kayak salahku ya, kayak nggak teliti gitu loh. Jadi ya udah, waktu itu udah nih kita daftar di UNESA, tapi aku waktu itu berharapnya kayak lolos aja gitu, soalnya mungkin nggak seketat apa yang ada di UNER kalau di UNESA waktu itu. Jadi ya aku berharapnya tetap bisa lolos, meskipun ya aku mikir juga oh ini kesalahan gitu ya. Dan yang dinanti-nantikan pun tiba hari pengumuman SBM 2020, dan ya akhirnya surprisingly ternyata aku nggak lolos untuk yang kedua kali. Dan di situ aku kayak wow gitu, kayak aku baru ngerasain kayak sad moment gitu loh guys, karena ada beberapa temanku kan juga yang gap year gitu kan, teman-teman kelas yang biasa kita main bareng gitu, dan mereka tuh kayak lolos semua gitu loh, tinggal aku doang yang nggak lolos. Terus mereka pada kayak telepon gitu kan, kayak gimana gitu lah, tanya-tanya gitu. Jadi waktu itu aku kayak beneran wah gila sih, kayak feel so sad. Padahal sebenarnya aku kayak udah menyiapkan diri, kayak udah pede menyiapkan diri untuk jadi seorang maba sih waktu itu. Jadi kayak aku bakalan jadi maba, aku udah searching tentang kampus, tentang jurusannya nanti ngapain aja, terus kayak ada apa aja sih di prodi ini nanti gitu ya. Tapi itu mungkin kesalahan aku juga, kayak terlalu pede gitu ya, jadi akhirnya nggak lolos. Dan itu kayak buat aku sedih banget sih, karena aku rasa kayak bodoh banget, kayak 2 tahun nggak lolos SBM gitu. Nah di sini sih aku baru sadar bahwa SBM itu kayak setriki itu gitu loh. Jadi kalian harus pintar-pintar buat ngamanin skor kalian dan milih jurusan apa yang mungkin cocok dan aman di nilai segitu gitu. Jadi waktu itu aku udah nggak ada kayak planning, nggak ada pandangan ke depannya mau gimana. Dan waktu itu pandeminya lagi tinggi-tingginya gitu, jadi mau cari kerja lagi pun susah kalau mau nunggu SBM tahun selanjutnya ya, karena kan maksimal itu kayak 3 tahun terakhir gitu kan. Jadi masih tahun depan itu masih bisa, cuman aku ngerasa kayak mau gimana gitu, di rumah aja gabut gitu ya, nggak bisa sih gitu. Akhirnya waktu itu aku ya udah berdiam diri di rumah, kayak santai gitu kan, udah nggak ngapa-ngapain gitu, kayak nggak ada beban pikiran atau apapun itu gitu. Terus akhirnya aku scroll IG sih waktu itu, ternyata ada nih gelombang kedua mandiri UNER gitu. Awalnya aku sempat kayak udah nggak mau nyoba lagi gitu, kayak takut gitu loh buat nyobain gitu-gitu lagi, takutnya nggak lolos gitu kan, karena secara UNER gitu loh guys, peminatnya pasti tinggi gitu. Cuman dari orang tua juga udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Jadi waktu itu aku coba, dan aku lihat nih kayak prodi-prodinya itu kayak tinggal sedikit banget daya tampungnya, ada yang tinggal 4, ada yang tinggal 2, tinggal 8 gitu-gitu guys. Jadi di gelombang kedua itu memang pilihannya itu hanya satu prodi, nggak bisa milih 2 prodi. Jadi waktu itu dengan pertimbangan yang amat sangat matang, akhirnya aku menjatuhkan pilihan prodiku itu ke Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah kalian kan pasti penasaran kan, kayak mau masuk Bahasa dan Sastra Indonesia ngapain gitu kan, apakah cari aman, pasti lolos dan lain-lain. Tapi just information aja ya guys, kayak di perkuliahan itu nggak ada yang prodi itu yang gampang masuknya, kayak pasti lolos itu nggak ada, karena daya tampung itu kayak nggak sampai ratusan atau ribuan gitu loh. Jadi peminatnya itu banyak, dan ya kalian bisa bayangin lah, misalnya kursinya aja hanya ada 100, peminatnya ada 7.000. Nah kalian kayak mungkin nggak sih gitu. Jadi kayak emang bener-bener harus effort gitu kan. Oke, aku lanjutin ya di ujian mandiri UNER tuh. Akhirnya dengan apa ya, kayak ya udah kayak aku pasrah aja, ikut tes. Waktu itu tesnya dari rumah, dan aku
tesnya di rumah temen aku karena numpang wifi dan lain-lain gitu kan, jadi biar nggak nge-lag gitu kan. Terus baru pertama kali juga harus pakai Zoom meeting dan lain-lain gitu, karena di tahun-tahun sebelumnya kan kita nggak pernah nih kelas online gitu kan. Jadi aku lulus SMA 2019 itu kayak nggak ada gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang SMA-nya masih di 2020 dan masih sempat merasakan kelas online, ya itu sangat membantu. Tapi buat aku kayak nggak tahu sama sekali teknologi itu gitu kan. Jadi waktu itu dibantu juga sama temen gitu, akhirnya ngerjain soal-soal ujian mandiri itu ternyata jauh lebih mudah buat aku. Waktu itu aku ngerasa kayak bisa gitu ngerjain ujian mandiri UNER daripada soal-soal UTBK-nya. Soal-soal UTBK kan emang dibuat secara nasional ya, secara general gitu ya. Kalau UNER kan ya UNER yang bikin khusus untuk masuk UNER gitu. Jadi waktu itu aku ngerasa aku emang bisa ngerjain. Cuman emang kesusahan itu di bagian yang geografi, terus ekonomi. Nah itu karena kan bahasa dan sastra Indonesia juga masuknya di Soshum, jadi ada mata pelajaran itu yang harus dikerjain. Jadi waktu itu guys, kalian harus tahu aku akhirnya ya udah pasrah aja, tapi aku ngerasa aku bisa ngerjain dan mungkin bisa ketolong dari subbab yang lain. Oke, dan mungkin ini di hari pengumuman ya, kayak bener-bener dinanti-nantikan. Waktu itu aku inget banget pengumumannya itu tanggal 28 Agustus kalau nggak salah ya bulannya ya. Nah 28 Agustus ini kita nggak tahu pengumumannya itu jam berapa, itu kita nggak tahu. Dan tanggal 28 Agustus biasanya ya sependengaran aku dari teman-teman aku itu kayak misalnya tanggal 28 Agustus ya, nah itu kayak jam 00 itu udah bisa dibuka untuk pengumumannya. Tapi waktu itu aku coba terus itu kayak nggak bisa gitu, terus akhirnya belum keluar gitu loh guys. Dan akhirnya aku pantau juga di Instagramnya UNER, biasanya kan ada info-info gitu kan, itu juga nggak ada info apapun. Aku lihat juga di postingan-postingan yang kayak pendaftaran ujian mandiri gelombang 2 gitu-gitu kan, dan itu banyak banget yang komen kayak ini pengumumannya jam berapa ya, dan itu kayak no respon gitu loh guys. Jadi kayak bingung kan, akhirnya nungguin nih kayak dari seharian itu kayak nungguin gitu kan. Akhirnya sampai malam itu belum keluar juga dan aku akhirnya pasrah guys. Maksudnya kayak udahlah, aku akhirnya tinggal tidur dan ya udah tidur lah aku ini ya guys ya. Terus mamaku kayak ngebangunin sekitar jam 11-an lebih gitu kan. Dan tanggal 28 Agustus jam 11-an lebih itu kan udah mau masuk ke tanggal 29 kan, jam 11 malam. Jadi ya kayak nanggung banget bikin pengumuman jam segitu gitu kan. Dan itu katanya kayak ngeliat Instagram udah pada rame juga. Jadi waktu itu aku akhirnya coba dan finally guys aku akhirnya lolos di bahasa dan sastra Indonesia itu. Aku sempet shock sih akhirnya, kayak waduh kuliah di UNER gitu kan. Jadi waktu itu kayak mikir-mikir lagi gitu malam itu, gimana ya gitu, ngelihat persyaratannya juga aman ternyata. Terus aku akhirnya juga ya udah, aku akhirnya dengan langsung satut gitu ya, aku akhirnya kayak ngelihat gimana cara regisnya, langsung regis. Karena ternyata di tanggal 1 September itu kita udah mulai ospek guys. Bayangin secepat itu buat ngumpulin berkas-berkas, buat di verif dan lain-lain. Nah kita kan juga harus istilahnya kayak masuk ke grup-grup maba gitu kan, terus kayak nyiapin buat ospek gitu kan, dan itu butuh waktu gitu. Jadi emang secepat itu dan sekeburu-buru, justru yaitu keburu-buru sih kalau aku waktu itu, karena emang waktunya minim banget kayak gitu sih. Dan waktu itu akhirnya dilanjutkan dengan ospek dan mulai akhirnya kegiatan kampus. Nah kayak gitu guys pengalaman aku di tahun 2020 ini. Ya emang kayak ikut SBM juga nggak teliti, itu salahnya aku. Terus akhirnya kepedean, ya itu mungkin sih kayak pesan moralnya tuh jangan terlalu pede buat lolos gitu. Karena aku bener-bener kayak udah menyiapkan diri bahwa aku jadi maba nanti di UNESA. Kayak aku udah searching segala macam informasi tentang UNESA gitu ya, kayak udah siap lah. Tapi ternyata akhirnya nggak lolos guys gitu.
Jadi mungkin apa ya yang aku bisa simpulin buat temen-temen yang sekarang ini lagi pejuang PTN, mungkin kedepannya itu kalian harus teliti lagi. Yang pertama tentang daya tampung, keketatan, terus kayak prodi kalian tuh diminati atau enggak, itu kalian harus benar-benar saya yakin itu. Terus yang kedua, pilihan kampus itu juga berpengaruh. Kayak kampus A ini nggak mau ditaruh di pilihan kedua, itu memang nggak ada di apa ya, secara resmi itu nggak ada, tapi itu kayak memang sudah rahasia umum gitu. Banyak rahasia umum kampus-kampus yang nggak mau ditaruh di pilihan kedua. Nah kalian juga harus cari tahu. Terus pilihan prodi itu juga prioritas sih menurut aku, karena kalian kalau ngasal milih prodi itu juga nggak baik buat kedepannya. Nanti kayak alasan salah jurusan lah, terus itu kayak nggak kuat lah dengan pelajaran-pelajarannya, dan itu kayak menurut aku kayak nggak banget gitu loh. Jadi jangan sampai kalian ngasal milih prodinya, sesuaiin sama apa yang kalian punya, kemampuan yang kalian punya. Jadi diputar lagi kayak aku ini bisanya kemana aja gitu. Kayak sekarang banyak banget informasi, bisa kalian lihat di Google, YouTube, Instagram itu banyak banget gitu ya. Terus yang pasti yang paling penting jangan lupa buat belajar guys, karena UTBK tuh kayak susah banget beneran. Kayak aku sampai angkat tangan sih gitu. Kalau ujian mandiri ya tetap harus belajar, cuman buat aku ujian mandiri itu kayak levelnya tuh masih di bawah UTBK gitu. Jadi kalau kalian mau lolosnya di SBM ya kalian harus bener-bener belajar. Terus yang pasti jangan lupa kalian juga harus berdoa, karena ya kekuatan doa itu kita nggak pernah tahu gitu loh. Kayak pasti akan membantu kalian. Mungkin entah itu mungkin kayak kalian kayak kepikiran milih jurusan, atau mungkin membantu kalian belajar, dipermudah dan lain-lain. Jadi jangan lupa, dan jangan lupa buat tanya-tanya juga terkait jurusan atau apapun itu ke orang-orang yang memang tahu gitu loh. Jadi ya kayak gitu buat teman-teman yang mau masuk PTN, jangan sampai kalian merasakan hal-hal yang seperti aku ceritain tadi. Jadi mungkin sekian aja part 2-nya. Memang agak sedikit singkat sih, nggak singkat juga sih. Sebenarnya tuh kayak jauh lebih kompleks, cuman aku kayak bikin aja sesingkat mungkin biar teman-teman juga nggak bosen gitu kan. Nah di video selanjutnya aku bakal bahas kenapa kok aku akhirnya memutuskan masuk ke jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dimana orang-orang kan kayak mikir kayak bahasa dan sastra itu kan ngapain aja, nanti kerja mau jadi apa gitu kan. Jadi ya nanti di video selanjutnya ya guys. Oke, sekian aja video aku kali ini. Jangan lupa buat like kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa buat subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan aku akan siap menemani gabut-gabut kalian guys. Jadi ya see you next vlog guys, bye bye.